semuanya, selamat sore Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat KR53, seperti yang Nur bilang kemarin ya, hari ini alhamdulillah bisa menjumpai Anda semuanya dalam keadaan sehat. Dan harapan Anda juga Anda semuanya dalam keadaan sehat pula dan bisa ikutan nimbrung ya bersama kita berkicau-kicau di sini, pastinya di KR53, Kicau Rakyat 53. Nah, pada sore hari ini sudah ada teman saya. Halo. Ini ada Mbak Novi. Mbak Novi siapa? Mbak Novita. Novita siapa? Lupa tanya tadi. Novita Sari. Novita Sari ya, bukan Novia Kolopaking. Kalau Novia Kolopaking ikut sama Cak Nun. Ya, ini Mbak Novita Sari ini adalah salah satu bagian advokasi ya, di WCC. Nah, C-nya jangan dilangi ya. Women Crisis Center ya, yang memang sejauh ini concern atau fokus pada isu-isu perempuan. Seperti juga pada hari ini ya, tepatnya kita sedang memperingati Hari Perempuan Internasional 2022. Oke, Pak Operator, suaranya jangan dikeraskan. Ya, gimana kabarnya Mbak Novi sore hari ini? Alhamdulillah hari ini apa ya? Seneng ya, rasa kecewa ketika melihat apa ya, proses-proses dinamika advokasi teman-teman perempuan itu juga masih naik turun itu, jadi ya. Tapi pada intinya hari ini bersyukurlah bisa bertemu dengan Mbak Ana di KS53 ya. Oke. Wajahnya ceria ya, walaupun hujan lagi mendung di luar ya. Nggak ngaruh. Ya, Sobat KR53, untuk sore hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang perempuan dalam bias kehidupan ya. Seperti tema kita, tema untuk IWD tahun ini ya, Break the Bias ya. Yes. Apakah itu? Kita tanyakan aja langsung ya ke Mbak Novi sambil Ana mikir. Ya, silakan Mbak Novi, mungkin dikasih singkat bagaimana Mbak Novi sejauh ini melihat perkembangan kondisi perempuan yang ada di Jombang sebelum kita ke nasional ya. Iya, jadi di momen IWD 2022 ini tema yang diambil adalah break the bias gitu ya, bagaimana kita melawan bias-bias gender di masyarakat gitu ya. Selama ini bias gender ini membuat perempuan yang ingin berkarya, perempuan yang ingin mengaktualisasikan dirinya ini menjadi terhambat gitu ya, dengan berbagai kondisi masyarakat yang saat ini melihat perempuan itu yang masih banyak berpikir pada duduk diam di rumah saja gitu ya. Artinya itu sudah dianggap baik saja, tidak menjadi masalah kalau memang itu pilihan perempuan sendiri begitu ya. Nah, masalahnya sebelum dilanjut. Oke. Masalahnya kenapa kemudian sampai perempuan senang di rumah? Apakah itu pilihan? Ayo silakan Mbak Novi dijawab. Nah, gini. Jadi kalau ditanya apakah semua perempuan itu mau di rumah, kalau jawabannya sebenarnya sederhana. Semua perempuan itu pengen pada tempat yang aman gitu ya. Jadi bukan nyaman. Nyaman ini nanti jadi biasa lagi gitu kan. Tapi mau dia di dalam rumah mau di luar, tapi yang pasti tempat ini harus aman begitu. Nah, kemudian banyak sebenarnya perempuan-perempuan yang dia memang secara sadar gitu ya, pilihan sadar memang fight aku mau berkarya di rumah saja. Ini terjadi masalah begitu kan. Tapi akan menjadi masalah ketika mereka yang memilih dirinya untuk di rumah ini bersuara, berstatement bahwa perempuan yang baik itu di rumah saja. Nanti teman-teman yang perempuan yang eksis untuk di publik seolah-olah tidak baik-baik ya. Baik saja. Atau sebaliknya yang di publik merasa dia sudah mengaktualisasikan dirinya dengan baik, kemudian memberikan judge kepada perempuan-perempuan yang memilih di rumah dengan sadar gitu ya. Jadi saling mengejas ya. Jadi oh ini sama-sama ini mau jadi hakim kayaknya. Mau mengambil alih ini profesi hakim kayaknya. Tapi itu memang faktualnya atau realitanya memang itu yang terjadi ya Mbak Novi. Kalau sudah bisa di luar, oh inilah aku yang merdeka. Dirimu masih di dalam sangkar. Kalau yang ada di dalam sangkar, kamu itu masih kelayapan gitu ya. Ya, tapi
itu tadi benar ya, mau di dalam atau di luar asalkan itu pertama aman, makanya kedua aku bilang nyaman. Aman saja tapi tidak nyaman itu kan juga apa ya, kayak kita pakai baju ya. Oke, ini bajunya aman tapi ternyata kita tidak nyaman, kekecilan atau kancingnya terbuka, itu kan ada ketidaknyamanan. Nah, kalau sejauh ini Mbak Novi ya, selama bergelut dengan teman-teman WCC, bias gender ini biasanya terjadi selain tadi ya, selain apa ya, perspektif melihat cara pandang perempuan yang di rumah dan yang di luar itu berbeda, di sisi apa lagi melihat terjadinya bias ini? Jadi sebenarnya banyak yang membuat apa ya, bias gender tidak hanya pada yang tadi saya sampaikan gitu ya, tapi ada juga di ranah di keluarga, iya, kemudian termasuk salah satunya ketika ya yang paling sederhana mungkin kita masih sering menjumpai bahwa ketika anak perempuan tuh sekolahnya jangan tinggi, nanti kan ikut suaminya, secara tidak langsung kebutuhannya ditanggung. Tapi kalau anak laki-laki sekolahnya setinggi-tingginya soalnya nanti menjadi tulang punggung. Nah, menjadi tulang punggung ini kan salah satu hal yang apa ya, yang harus mulai sekarang dipikir ulang gitu konsepnya. Kemudian lagi kalau misalnya apa namanya, termasuk yang sederhana misalnya tugas-tugas di rumah tangga aja, misalnya kenapa bersih-bersih itu selama ini masih lebih besar dibebankan kepada perempuan begitu, sebenarnya lebih melekat ya, lebih melekat gitu. Sementara kalau di Islam itu ngajarnya kebersihan sebagian dari iman, nanti jangan sampai yang beriman perempuan saja karena setiap bersih-bersih gitu ya. Itu kalau laki-laki sama-sama bersih-bersih tapi bersih-bersih makanan. Menghabiskan makanan maksudnya. Begitu juga misalnya di ruang-ruang yang publik, misalnya di sekolah ataupun di teman-teman mahasiswa ataupun di organisasi apapun gitu, yang ketika pemilihan ketua itu masih melihat bukan pada kapasitasnya tapi masih dilihat pada jenis kelaminnya begitu, yang kalau perempuan cocoknya sekretaris aja. Nah, kalau model-modelan aku ini kan nggak rapi, nggak telaten, ya nggak pantas juga gitu. Berarti kamu nggak cocok jadi sekretaris. Kemudian begitu juga pada apa ya, pembangunan dalam artian entah itu di tingkatan desa, kemudian kabupaten maupun di negara sendiri gitu. Selama ini banyak juga sebenarnya instansi pemerintah di Kabupaten Jombang sendiri gitu, ketika berbicara tentang pengaruh kesamaan gender, ya sudah mereka itu berpikirnya oh ini isunya perempuan saja gitu loh. Berarti ini hal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan saja, padahal bukan itu gitu kan. Bagaimana termasuk ketika proses pembangunan itu melibatkan perempuan ini tidak hanya menjadi objeknya saja, diundang saja begitu ya, tapi dia tidak bisa bersuara. Ini juga masih persoalan banyak, ya. Iya, persoalan sekali gitu kan. Atau hanya untuk memenuhi kuota berapa tuh? 30% 30% diri perempuan gitu, hadir aja. Nah, sementara saat ini tuh yang dibutuhkan bukan cuma hadir, tapi hadir dan terlibat aktif. Nah, untuk bisa mewujudkan hadir dan terlibat aktif ini, pemangku-pemangku kebijakan juga harus mulai apa ya, berpikir bahwa oh ini saya itu mengundang kamu bukan hanya untuk sekedar datang atau memenuhi, tapi juga menyuarakan apa sebenarnya yang terjadi pada kelompok-kelompok perempuan, begitu sih. Kalau Mbak Novi melihat ya, sejauh ini kan pastinya ada beberapa stakeholder yang diundang ya, entah itu baik dari pemerintah atau mungkin dari tokoh agama, tokoh masyarakat, atau mungkin dari kalangan remaja ya. Nah, kalau melihat sejauh ini, apakah bagaimana mereka melihat isu-isu perempuan? Apakah sama yang seperti kita bicarakan, apakah masih ada bias ataukah memang sudah ada mulai keterbukaan mengenai oh ya memang perempuan ini nggak hanya sekedar angka AI ya, angka ikut asalkan masuk absen aja, oh ini sudah ada perempuannya gitu. Gimana Mbak Novi melihat sejauh ini? Ya, jadi kalau kita ngomongin progres itu ada gitu, artinya yang dulu mungkin perempuan datang ya pokoknya di absen ada gitu kan. Pokoknya namanya Novita ada gitu aja di absen ya sudah gitu kan. Tapi sekarang ya mungkin dengan berkembangnya apa cara belajar, kemudian juga sekarang itu mendapatkan wacana-wacana itu juga mudah sebenarnya. Sudah pada beberapa aspek sudah mulai terbuka gitu kan, minimal ketika minimal kita dimintain juga untuk misalnya menyampaikan, sebenarnya kalau kami karena fokus di kekerasan terhadap perempuan diminta untuk menyampaikan selama ini fakta-fakta kekerasan di Jombang itu apa, kemudian yang bisa kita lakukan bersama apa. Itu juga sudah ada yang mulai terbuka seperti itu, tapi juga tidak banyak juga, tidak sedikit juga yang masih
ya pokoknya kan sudah diundang itu juga masih ada, bahkan yang memilih tidak mengundang kelompok perempuan juga masih banyak gitu loh. Kira-kira ini apa sih yang mendasari sampai terjadi bias gender? Kalau kita cari akarnya, gitu. Tadi kita sudah ngomong apa ya, buahnya semuanya, daunnya. Nah, sekarang kita mau lihat akar persoalan sampai terjadi bias gender itu apa, Mbak Novi? Ya, jadi selama ini kan apa ya, budaya kita itu kan masih melihat pada memposisikan jenis kelamin laki-laki masih di atas, atau misalnya bahasanya kita kan biasanya patriarki begitu ya. Nah, ini yang masih sangat menguat di masyarakat kita gitu ya. Jangankan di keluarga saya sebagian aja juga masih kuat banget hal seperti itu gitu kan. Itu juga masih sangat yang paling sederhana ketika saya juga masih sering ketika saudara-saudara perempuan saya misalnya pulang jangan terlalu malam, nggak aman gitu ya gitu lah. Lebih baik pagi sekalian. itu kan ini statementnya orang dugem ya Mas Ri. Nggak boleh pulang malam, pulang pagi sekalian. Nah, kemudian lagi juga didukung oleh tafsir-tafsir agama yang selama ini yang menafsirkan juga masih pada yang golongan patriarki juga, jadinya kan semakin lengkap begitu ya. Kalau yang paling sederhananya kalau di beberapa kasus yang ditemuin di WCC Jombang itu ketika kasus kekerasan seksual itu terjadi dalam ranah suami istri dalam lingkup rumah tangga gitu kan. Ya, keluarga marital rape, perkosaan dalam perkawinan gitu kan. Selama ini yang diwacanakan oleh tokoh-tokoh agama adalah ketika misalnya tidak mau melayani pasangan maka akan dikutuk oleh malaikat sampai subuh begitu kan. Nah, sementara sebenarnya kalau dikaji lagi ini harus jelas dulu gitu ketika tidak mau ini ketika yang seperti apa. Tapi ketika dalam kondisi perempuan ini yang memang tidak bisa gitu ya, entah itu menstruasi atau kondisi sakit atau apa ya, ini tetap bisa dinegosiasikan gitu. Tapi selama ini kan disaklekan, kalau nggak mau ya pokoknya diputus sampai subuh gitu kan. Ini yang membuat tidak jarang korban-korban yang didampingin WCC ya akhirnya ada yang kasus tuh yang padahal dia pada kondisi menstruasi ya dia mau melayani itu gitu loh, karena pemahaman terkait yang dia dapat masih sebatas itu gitu. Jadi sebenarnya pada budaya kita gitu, makanya harapannya semakin banyak kegiatan-kegiatan semacam ini tuh semakin membuka ruang masyarakat untuk bisa belajar dengan mudah begitu. Kalau dulu kan kita harus belajar ini dulu berapa SKS gitu ya, harus ikut seminar ini seminar training. Itu yang tidak semua orang punya kesempatan untuk itu gitu. Nah, kalau ini kan ini lebih mudah, artinya harusnya ke depan semakin masyarakat semakin terbuka gitu. Ya, itu tadi menarik ya, bagaimana paradigma agama ya yang kemudian atau dogma-dogma itu yang terkadang membuat bias ini semakin subur, semakin terawat gitu ya. Iya, benar-benar. Apalagi ini nih Kota Santri ini lagi diguncang kasus yang ini ya, yang lagi ramai itu tentang kekerasan atau pelecehan seksual di ranah atau yang terjadi di pondok pesantren. Kurang baik apa coba ya, kurang suci apa juga ya pondok pesantren, tapi ternyata terjadi juga. Nah, Mbak Novi sendiri melihatnya gimana ini? Itulah artinya selama ini itu ruang-ruang yang selama ini dirasa aman, dirasa nyaman, pada faktanya kita harus akui bahwa tidak sepenuhnya seperti itu. Artinya perlu entah itu pada kementerian terkait atau pada dinas terkait juga perlu melakukan yang namanya monitoringnya, yang benar-benar monitoring sampai pada hal-hal yang jangan dibilang pembelajarannya sudah bagus, sudah terlaksana, tapi tidak hanya pada itu, tapi sampai pada capaian sebenarnya apa sih yang sudah dilaksanakan dari dilaksanakan ini, yang dicapai apa, itu harus jelas gitu. Nah, selama ini kan ya beberapa kasus yang terjadi di ranah agama aja gitu kan ya, yang sebelumnya di pelosok kemudian di Ngoro ini kan juga berpikir ini belum masuk pondok pesantren karena belum terdaftar. Nah, ini kan nggak bisa seperti itu gitu kan. Tapi faktanya sudah melahirkan ribuan murid gitu loh. Nah, ini yang menurutku pemangku-pemangku kebijakan ini yang sudah harus menyisir lagi gitu. Artinya harus ya benar-benar tidak hanya pada dilihat sudah terdaftar gitu. Ntar kalau sudah terdaftar ternyata ini tidak update apa gitu ya, sama aja lagi muter. Ada aja alasannya ya. Nah, ini aku tadi lupa tadi. Iya, ngomong apa tadi? Aku jadi lupa tadi. Sret gitu hilang tiba-tiba. Apa gitu. Implikasi dari bias gender ini sendiri
yang paling dirasakan oleh perempuan itu kira-kira apa Mbak Novi? Ini kalau ngomongin sebenarnya gini, di tataran sekup kecil misalnya di tingkatan desa aja gitu ya. Ketika misalnya perempuan ini tidak ikut menyuarakan kebutuhannya di dalam undang-undang desa kita, saya meyakini itu sudah bagus secara konsep gitu kan. Dia yang harus mewajibkan tidak ada satu kelompok pun yang tertinggal gitu loh, baik perempuan maupun difabel. Nah, tapi pada faktanya ketika perempuan itu diundang dalam proses musdus, musrenbangdes, ya mereka hanya, saya nggak tahu ya, tapi aku masih jarang sekali menjumpai yang diarahkan untuk menyampaikan. Lebih pada nanti kegiatannya, misalnya nanti kegiatannya PKK ini ya gitu. Lah sementara misalnya kalau aku nggak butuh, aku misalnya sebagai anggota di perempuan di kelompok desa, aku tidak usah butuh itu, dikasih itu. Jadi sudah diminta untuk menyepakati, itu yang paling sederhana. Artinya kan bisa jadi misalnya kelompok posyandu misalnya, dia butuhnya misalnya dia butuhnya apa yang alat ukur untuk stunting, tapi di situ cuman itu tidak masuk. Ketika perempuan tidak diminta untuk menyuarakan, dia nggak akan milih bersuara gitu loh. Bukan karena sebenarnya dia beberapa kali gitu ketika mengikuti pertemuan dengan ibu-ibu, kok aku nggak itu ya, kok nggak dikasih kesempatan ngomong. Sementara mereka perempuan sendiri juga masih belum banyak yang tahu bahwa dia punya hak untuk bersuara gitu loh. Wah, berarti ini fasilitatornya ini. Gitu ya. Fasilitatornya ini. Kenapa kok tidak pakai brainstorming? Harusnya belajar dulu sama Mbak Novi. Mungkin harusnya nggak langsung ini kebutuhannya ini ya, tapi ditanya, ibu-ibu butuhnya apa? Butuh makan, Bu. Minyak goreng turun, Bu. Gitu ya. Tadi kembali lagi ya, implikasi yang akan dialami oleh perempuan ketika ada bias gender itu, faktornya seperti apa Mbak Novi? Jadi sebenarnya banyak apa ya, kalau ngomongin aku sih, kalau ngomongin sekarang nggak ada manusia itu, nggak ada individu itu yang nggak pintar, semuanya pintar gitu kan. Pintar apa saja ya? Pintar apa saja gitu kan. Nah, tapi pinter-pinter ini apa ya, ini juga faktanya masih belum juga menyumbang pada peningkatan peningkatan wacana mereka terkait nilai-nilai kesetaraan gitu, terkait bagaimana sih di dalam kehidupan mereka itu harus memasukkan perspektif gender gitu loh. Nah, apakah selama ini itu negara sudah memfasilitasi? Negara faktanya memberikan regulasi, tapi pada orang-orang yang menjalankan regulasi ini tidak diberikan tidak diberikan entah pendidikan dulu terkait pembekalan gitu ya, sama aja gitu kan. Nah, ini juga menjadi hal yang bahaya juga gitu loh. Kemudian lagi pada kelompok-kelompok perempuan, ini masih kelompok perempuan desa, bagaimana dengan kelompok-kelompok perempuan yang dia misalnya perempuan dengan HIV/AIDS, ini juga masih akan lebih jauh lagi untuk ngomongin nilai-nilai setara gitu kan ya, karena banyak stigma juga di sana ya. Aduh. Masyarakat kita kan masih sangat luar biasa ketika perempuan ini dia cakap secara wacana gitu, mindsetnya juga beda, dianggap berani dengan laki-laki. Kita ini belajar untuk diri kita sendiri aja kayak gitu kan. Nah, artinya sebenarnya banyak hal yang akan konsepnya kita itu kan bahwa Indonesia ini miliknya bersama, dibangun bersama gitu. Tapi yang ada itu kesusahannya yang di bersama-sama gitu kan. Tapi pada proses-proses yang itu sebenarnya substansi untuk kelompok-kelompok rentan ini masih sangat kurang minim ya sekali. Sebelum kita lanjutkan, kita kasih salam-salam dulu ya. Terus los dol kayak operatornya. Ya, sebelum kita lanjutkan ya Mbak Novi, bahasan kita tentang perempuan dalam aspek bias ya, dalam bias ya. Kita mau salam-salam dulu. Nah, Mbak Novi mau menyapa siapa nih? Oke deh, kalau ini jadi gini, beberapa teman-teman pendamping korban itu kan secara mungkin secara karena sehari harus mendampingin berapa kasus gitu kan, akhirnya juga berdampak pada yang hari ini capek banget. Nah, aku pengen mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selama ini fight dalam mendampingi korban dengan begitu banyak dinamikanya gitu loh. Yang harus menghadapi APH itu seperti ini, kemudian belum lagi dengan OPD terkait, belum lagi dengan masyarakat. Nah, terima kasih untuk siapapun teman-teman yang selama ini mendedikasikan hidupnya untuk mendampingi kelompok-kelompok rentan. Ngopi dulu. Ya, mungkin kita juga menyapa Mbak Ana ya. Mbak Ana nggak tahu lagi mantau nggak sih Mbak Ana? Sudah persiapan cuti dia.
bener Di mana juga. rumahnya mana itu? Mbak Ana di Cukir. Ya, lo Bana. Terus ada siapa lagi ya? Afif yang ada di Tambak Beras sana ya. Mungkin aja lagi mantau kita. Dan ada siapa coba? Aku cek dulu di chatnya. Ini ada Mas Irwantoro ya, nyimak gitu komennya. Ya, selamat menyimak ya Mas Irwantoro. Nah, kita kembali lagi ya ke bahasan kita tentang perempuan dalam bias kehidupan ya. Bias, seringkali bias ini kan akhirnya memunculkan diskriminasi, kemudian stigma, ya itulah yang berulang-ulang terjadi dan itu masih saja terjadi. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa perempuan lakukan untuk bisa keluar dari bias itu? Ya, jadi kalau ngomongin sebenarnya apa yang bisa kita lakukan tidak hanya perempuan gitu ya bersama. Sebenarnya aku juga berpikirnya gini, itu jangan-jangan karena ini misalnya ngomongin gender, ini ngomongin perempuan, tidak gitu. Artinya kita ngomongin bagaimana mewujudkan nilai-nilai setara gitu kan. Tidak membandingkan individu satu dengan yang lain hanya karena jenis kelaminnya begitu ya. Nah, sebenarnya bisa dilakukan bersama adalah karena ini kan tuh budaya-budaya patriarki itu tumbuh dari yang terkecil ada pada lingkungan keluarga. Nah, ini sebenarnya aku tidak tahu ya pada bisa dibangun mulai kalau misalnya dari sebelum pernikahan, mengenal dulu gitu kan bagaimana pasangan kita ini terhadap wacana-wacana kesetaraan gitu ya. Kemudian juga kalau tidak salah gitu ya di programnya Kemenak terkait Suscatin itu kursus calon pengantin. Nah, saya tidak tahu apakah wacana yang nilai-nilai setara ini dijelaskan yang seperti apa begitu ya. Tidak hanya kalau selama ini gitu kan kalau Rapa itu kan hanya ditanya nama, statusnya apa. Nah, sebenarnya Iya. Kan? Baru ingat aku. Baru ingat sudah nikah. Kayaknya udah enggak ditakoi saja dhisik tak protes yo. Pertanyaannya kurang, Pak. Nah, ini kan juga menjadi artinya bisa dilakukan oleh semua pihak begitu kan ya. Kemudian pada misalnya kita sebagai orang tua gitu termasuk memberikan pendidikan ke anak juga tidak membedakan karena jenis kelamin gitu. Karena misalnya yang satu sekolah yang tinggi, yang satu sekolah yang tinggi, kecuali misalnya tidak bisa pendidikannya tidak bisa sama karena dalam kondisi misalnya yang ini sakit sampai misalnya tidak bisa sampai jauh sampai tidak bisa aktivitasnya berlebih, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau ini dibatasin akses pendidikan, dibatasin karena jenis kelamin, ya ini yang mulai harus dikurang-kurangin atau ditiadakan gitu di lingkungan keluarga mulai gitu. dirombak Gitu. Kemudian juga tadi lah pekerjaan-pekerjaan di wilayah rumah tangga saja ini menjadi tugas bersama, tidak pada satu jenis kelamin tertentu. Artinya sebenarnya itu yang bisa diwacanakan baik kelompok perempuan yang eksis di publik maupun di domestik. Sebenarnya ketika bergandeng tangan kita bersama porsi masing-masing, sebenarnya nggak akan jadi yang kayak tadi hanya saling judge satu sama lain sama kelompok perempuan ya, padahal kita sama-sama ngomongin nilai-nilai kemanusiaan gitu, tapi kita sendiri saling menjatuhkan itu juga hal yang harus kita pikir gitu. Tapi ada juga dampak dari kita lihat pendidikan ya. Kita lihat tuh pendidikan. Pelajar waktu SD gitu kan. Ibu pergi memasak ke pasar. Bapak membaca koran. Nah, itu kan secara di bawah alam sadar anak itu akan mempunyai imajinasi. Oh, kalau laki-laki itu biasa berarti kalau pagi-pagi itu nyantai. Kalau ibu harus gebrakan bingung ya. Nah, itu kan juga artinya pendidikan itu juga sangat berpengaruh ya. Ketika pendidikan itu tidak memiliki gender mainstreaming yang bagus, itu akhirnya juga akan berdampak karena kan dimulai dari jadi sedini mungkin sebenarnya ya pendidikan itu. Gimana Mbak Rafi? Betul, nah itulah sama halnya ketika misalnya banyak selama ini kalau misalnya teman-teman di sisi itu sosialisasi ke desa gitu kan, ketika ngomongin kesehatan reproduksi itu mesti ibu-ibu itu tanya usia berapa gitu kan. Sama juga ini juga pernah di salah satu desa itu menanya kira-kira kapan sih anak itu harus tahu istilah gender gitu, pernah ditanya kayak gitu. Nah, saya sih mencoba mewacanakan gini aja. Nah, sebenarnya sebelum anak itu tanya, bahkan termasuk misalnya yang paling sederhana aja, ketika misalnya kita mau mandiin bayi kita gitu, meskipun itu sudah anak kita juga harus ngomong loh, meskipun dia belum bisa ngerespon. Dek atau Kak, ibu mandiin dulu ya, maaf nanti kalau misalnya ada misalnya sampai menyakiti atau apa dalam proses mandi ini, itu harus disampaikan. Itu salah satu cara untuk memberikan
penguatan kepada anak kita bahwa setiap kita melakukan hal itu kita tidak boleh merugikan orang-orang lain gitu loh. Apalagi orang-orang terdekatmu. Kalau kita ngomongin kekerasan terhadap perempuan kan selama ini faktanya pelaku itu 70% dominasinya adalah orang-orang terdekat gitu loh. Nah, itu. Nah, kemudian lagi apa ya? Itu tadi menarik tapi Mbak Novi. Pola asuh anak itu juga memiliki apa ya, sumbangan terbesar untuk orang menjadi mau apa ya, memahami tentang perspektif keadilan gender atau enggak. Misalnya kan masih banyak tuh anak-anak yang cewek-cewek ini bajunya lah, warna kan baju sudah beda, pink, blackpink. Ya, kalau cowok apa, terus mainannya sampai anak kan aku kasih mobil-mobilan sampai itu aku sama temanku nggak boleh bu mainan mobil-mobilan. Lah kenapa masalahnya? Itu mainan cowok. Emang itu ada tulisannya cowok? Nah, itu kan pola asuh. Kalau apalagi di daerah-daerah terpencil kayaknya masih banyak ya hal-hal seperti itu yang tanpa sadar itu juga apa ya, membentuk ini kepribadian si anak. Nggak boleh nangis, anaknya cengeng, cowok kok nangis. Padahal sebenarnya nangis itu salah satu mengungkapkan ekspresi. Kalau di dalam ilmu psikologi semua orang harus bisa menyampaikan ekspresinya. Salah satunya menangis. Nah, ini kalau ketika apa ya, kalau di dalam ilmu psikologi kalau nangis ini tidak diperbolehkan, ini akan ngendap, dan nanti kalau suatu saat sudah full, kalau misalnya di dalam gelas gitu banjir nangis ini malah dampaknya lebih luar biasa lagi gitu ya. Kalau dampaknya ini bisa mendapatkan support yang bagus, artinya yang tidak sampai pada hal yang membahayakan. Nah, tapi kalau sampai ini justru menyakiti, nah ini ya malah bahaya. Banyak juga yang tadi Mbak Ana bilang gitu kan, Mbak Nur bilang bahwa anaknya perempuan sudah beliin boneka, beliin mainan masak-masakan, bunga gitu kan. Nah, ini secara tidak langsung juga membentuk anak tidak memiliki otoritas atas dirinya gitu kan. Laki-laki juga ini apa namanya, pistol-pistolan, pedang-pedangan, itu kan lekat dengan kekerasan kan ya, tanpa sadar loh. Kalau perempuan dengan dikasih pisau, oh ini buat masak gitu. Tapi kalau laki-laki buat pedang-pedangan. Itu kan secara tidak sadar menanamkan kekerasan. Betul, ya kan, melanggengkan ya tadi, akhirnya bias-bias ini akan semakin terawat gitu. Tumbuh subur di taman. Iya, ngomong bias gender ini kayaknya memang nggak ada habisnya ya, karena setiap entah itu dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, agama itu terjadi gitu ya. Nah, kenapa seringkali ketika ada edukasi, pelatihan atau seminar ya tentang kita ngomong tentang gender, itu seringkali nggak tahu sih kalau peserta laki-laki atau itu selalu dipikirannya ini paling ini perempuannya berani, laki-laki ini paling iki didono iki paling, menjadi seolah akan menjadi yang minoritas di forum itu. Mengalami nggak teman-teman WCC ketika mengadakan program-program seperti itu? Berkali-kali. Ya, jadi kalau misalnya yang pada misalnya ketika WCC yang menyelenggarakan kegiatan itu gitu ya, kemudian kami juga menghadirkan dari laki-laki juga gitu kan, yang muncul adalah ini dianggap teman-teman dianggap memojokkan, karena kami menyampaikan fakta-fakta yang selama ini ditemukan di lapangan. Nah, kemudian ketika misalnya kami diundang gitu ya menjadi pembicara terkait gender gitu ya, ini yang pesertanya ibu-ibu semua. Takut dia kursi panas itu nanti kalau aja ikut. Jadi yang datang ibu-ibu semua. Kemudian ini juga akhirnya kan wacana gender ini wacana untuk semua gitu kan, tidak hanya untuk satu kelompok. Nah, artinya ini juga yang menurutku perlu menjadi dipikir kembali oleh penyelenggara kegiatan. Kalau misalnya ngomongin gender, ya ini semua kelompok, tidak hanya pada isu perempuan itu tidak hanya milik perempuan, tapi ini isu bersama, isu gender juga isu bersama. Pastinya juga harus dihilangkan itu mispersepsi kalau dengan perempuan dengan edukasi tentang gender itu akhirnya melemahkan laki-laki dan menguatkan perempuan. Sebenarnya kan kita mau gimana supaya balance, supaya seimbang gitu kan. Ya itu tugasnya WCC lah. Tugas kita bersama lah ya. Kalau saya lewat sini lah ya, berkoar-koar di sini. Nah, apalagi nih yang mau kita bahas ya tentang bias gender. Kalau tadi sudah dampaknya, terus apa yang bisa kita lakukan. Nah,
teman-teman laki-laki seberapa penting sih menurut teman-teman WCC ya peran dari laki-laki juga untuk ikut berkampanye untuk adanya kesetaraan dan keadilan gender ini? Sebenarnya paling sederhananya begini, ketika misalnya yang ngomongin gender ini WCC, apalagi kebetulan saat ini teman-teman WCC perempuan semua yang sedang yang maksudnya yang staf kami gitu kan, perempuan semua, kemudian ngomong, nah ini peserta ataupun laki-laki akan melihat ya jelas bela wong wedok gitu kan, jelas saja bela perempuan, orang situ yang ngomong perempuan. Makanya ketika ini juga dipahamin oleh laki-laki, cara penyampaiannya gitu kan ya, ini juga akan melihat menyampaikan laki-laki melihat bahwa ternyata itu laki-laki punya peran ini, kenapa ini harus kita lakukan, itu secara emosional gitu ya menyampaikannya, itu diterimanya akan beda, mungkin melihatnya karena yang menyampaikan perempuan gitu kan, tapi lesengan dan yang menyampaikan laki-laki dianggap sama, ya belajar gitu. Itu masih sering loh ini, dan itu real di beberapa temuan kayak gitu. Iya, menurutku juga yang harus mulai kita pikirkan bersama ya, yang harus menyuarakan kampanye-kampanye tentang gender mainstreaming, kemudian isu-isu anti kekerasan, ini adalah laki-laki. Kenapa? Karena mereka ikut di situ. Nah, ketika hal yang gampang ya dalam relasi rumah tangga, mencuci, memasak, itu kan masih sangat identik dengan perempuan. Ketika ada satu atau dua ya laki-laki yang mau melakukan itu kan nggak usah ngomong wes, di video aja itu kan sudah edukasi yang yang lebih masuk menurutku ya daripada kita yang ngomong yang lebar. Gimana? Nah, sebenarnya ada beberapa juga kalau kita perhatikan iklan-iklan itu ada yang mulai memperkenalkan sebenarnya ketika istrinya itu menyampaikan istrinya sudah bekerja, dan ketika suaminya naik jabatan kan suaminya minta dia untuk berhenti kerja, kemudian istrinya menyampaikan bahwa tujuanku kerja itu bukan hanya pada sekedar ngomongin keuangan keluarga, tapi juga ada kebutuhan aku untuk belajar, untuk aktualisasi itu ada. Kemudian ketika laki-lakinya posisi memasak itu juga sudah banyak. Oh iya, aku tahu kayaknya iklannya. Tapi aku nggak mau sebut. Iya. Karena nggak mau iklan ke KR sih. Iya. Itu menjadi hal yang sebenarnya contoh-contoh gitu kan. Kemudian juga di beberapa channel-channel juga sudah mulai banyak juga laki-laki yang akhirnya menyuarakan, begitu juga di kalangan aktor sinetron juga sudah mulai menyampaikan ini juga gitu. Nah, harapannya ketika ini sudah semakin banyak disampaikan, tapi kalau kitanya masih kayak gini-gini aja, nah ini yang dipertanyakan diri kita. Mungkin penting juga ya sebenarnya kalau kita ngomong nasional ya, keterlibatan misalnya artis, kemudian tokoh agama. Pak Yai nyuci, Pak Yai mau cuci piring. Tapi anehnya kalau ada seperti itu, Mas, pasti yang merasa bersalah itu malah justru perempuan ya. Kok tegomen? Sekeliling saya aja misalnya ada suami jemur pakaian gitu ya. Ini orang ibu yang lewat itu tanyanya lah istrinya kemana gitu. Istrinya lagi ngopi. Iya, itu jadi pemandangan yang aneh ya kadang ya. Iya, kadang juga pas di rumah gitu, loh itu siapa yang nyuci? Itu suami. Pas, loh kamu ngapain? Aku jaga kedai. Nah, mungkin itu memang yang di sosial media perlu juga ya diperbanyak daripada yang TikTokan, goyang-goyang apa gitu ya. Maksudnya video-video pendek seperti itu dalam relasi keluarga, misalnya ngobrol antar anak laki-laki dan perempuan, antar suami istri, hal-hal yang simple tapi ada edukasi gendernya, menurutku itu akan lebih masuk ya. Ini berapa menit, Mas Bri? Ini kayak lost terus ngomongnya. Ya, mungkin yang terakhir Mbak Novi ya, untuk closing statement, apa sih yang ingin disampaikan kepada seluruh stakeholder yang ada di Jombang ya, yang ada di lokal Jombang, untuk sama-sama break the bias, mematahkan, jangan hanya mematahkan, menghancurkan the bias gender ini, apa yang bisa dilakukan? Ya, sebenarnya kalau yang pertama kalau kita itu yang jelas orang-orang itu akan patuh akan melihat ketika itu regulasi itu ada, artinya jelas regulasi kita sudah punya
Perda pengarusamaan gender kalau di Jombang ini sudah punya. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana orang-orang yang yang menjalankan dari implementasi perda ini yang harus mendapatkan pembekalan juga gitu loh. Nah, ini sangat perlu. Kemudian lagi itu sampai harus breakdown-nya harus sampai ke bawah gitu loh. Jangan pada tataran yang eselon berapa, nanti ke bawahnya juga beleler lagi gitu. Nah, itu juga Belayot. kemudian untuk campaign di masyarakat ini juga perlu diwacanakan oleh semua, baik teman-teman media sendiri, kemudian bagaimana influencer muda sekarang kan banyak gitu kan. Iya, itu juga benar. perlu hal kayak seperti itu. Termasuk melarang gus-gus poligami. Nah, termasuk melarang bunyai poliandri. kampanyekan hak-hak gitu kan, hak-hak dalam berelasi itu seperti apa. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin harapan, semoga semakin banyak ruang-ruang belajar seperti KR53 ini gitu kan. Ini menjadi salah satu pendidikan masyarakat yang menurutku cepat tersampaikan, dan kita tidak perlu yang sampai harus susah gitu loh. Kemudian harus aku nggak punya ini, tapi kalau sekarang kan mudah ya hal kayak gini itu diakses. Jadi semoga di IWD tahun ini semakin banyak masyarakat yang aware terhadap isu-isu gender. Terima kasih. Oke, sudah lengkap ya. Yang pasti perempuan di sana nggak harus Mbak Novi ya. Kalau Anda merasa ingin bersuara bisa di KR53, nggak perlu bayar kok, tinggal ngopi aja. Ya, terima kasih semuanya yang sudah mantau. Ada Mas Erwantoro, ada Mas Edi Musadat. Oh, ada ini salam. Halo Novi katanya. Halo. Mas Edi ya. Halo, Mas. Ki Jamong 5. Tadi telat ya. Hapus istilah perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Iya, benar. Tulang punggung sama nggak sih? Hanya ganti istilah ya. Ya hilanglah istilah semuanya ya. Itu masalahnya dari Adam sih. Ini yang baru, yang awal bikin ya. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti bincang-bincang kita sore hari ini. Paling tidak semoga ini bisa menjadi referensi. Nah, kalau ada yang protes, kenapa misalnya kemarin ya kita bahas isu perempuan kekerasan, kenapa kadang kita dengan senyum, karena pandemi ini cukup membuat kita stres ya Mbak Novi ya. Apalagi harus ada pendampingan kekerasan, itu sudah serius tuh sama korban. Gak mungkin pas ada korban dengar-cengir dong. Nah, di sini sebenarnya Mbak Novi berefreshing ya teman-teman, supaya ada edukasi, tetap kita bisa rileks ya. Edukasi nggak harus metenteng, nggak harus serius, tidak boleh senyum, tapi intinya yang ingin kita sampaikan adalah kita tetap bersama-sama ya, ingin menyuarakan segala macam bentuk ketidakadilan dan kekerasan. Nah, ini hanya salah satu cara kita untuk refreshing ya. Cara kita yang kita sampaikan memang ingin santai, supaya Anda di rumah juga bisa menerimanya dengan nyantai. Kalau kita sudah serius begini, nah Anda akan semakin serius. Nanti kasihan yang di belakang bingung ya. Nah, cukup sampai di sini dulu ya semuanya sobat KR53. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih juga Mbak Novi. Terima kasih, Salam buat teman-teman WCC yang lain ya, yang tidak saya sebutkan satu-satu karena saya tidak hafal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama KR53 menyuarakan yang tak tersuarakan.